Jumpa lagi dengan Speak Up ITNS dari RC Channel. Dan kali ini kita akan konten tentang pelayaran bersama kapal motor Garda Maritim 3 untuk part 2-nya atau untuk konten yang kedua. Kalau pada konten pertama kita mereview atau ya mengulas tentang Garda Maritim secara keseluruhan overall. Namun untuk konten kali ini kita lebih khusus kepada kita ingin speak up dengan kapten dari Garda Maritim 3. Ya teman, tepat pukul 13:40 Garda Maritim menutup pintu kapalnya. Pertanda sebentar lagi Garda Maritim akan berlayar menuju Pantai Baru Rote. Ya, terlihat pintu dari Garda Maritim sudah perlahan-lahan hampir sempurna ditutup, dan para ABK sementara bersiap-siap tentunya untuk melakukan pelayaran bersama para penumpang dan kendaraan menuju Pelabuhan Pantai Baru Rote. Sekali lagi hampir sempurna pintu Garda Maritim tertutup untuk segera kita melakukan pelayaran pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Tanggal cantik ya, hari Sabtu tanggal 26 bulan 6. Itu artinya ada triple 6 di dalamnya. 16, 26 ada angka 6, dan itu bulan 6 ada angka 6 juga. Pelayaran hari ini mudah-mudahan lancar. Sempat tadi ada angin agak kencang tetapi sudah mulai reda. Ya, telah menutup dengan sempurna pintu dari Garda Maritim. Dan sekali lagi bahwa angle konten kita kali ini adalah kita mau speak up dengan kapten dari Garda Maritim 3. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Ya, kapal mulai jangkar sudah dilepas dan mulai putar haluan untuk sekali lagi akan berlayar menuju Rote, Pelabuhan Pantai Baru Rote. Para penumpang juga sudah di atas kapal. Tidak terlalu banyak penumpang hari ini, hanya sekitar puluhan atau mungkin sekitar 100 ada. Kemudian juga ada beberapa kendaraan trek dan minibus. Ya, sementara berputar Garda Maritim untuk menuju Rote. Selamat tinggal Pelabuhan Bolok, dan kita akan berlayar menuju Pelabuhan Pantai Baru Rote. Sudah cukup cerah. Memang ada angin sedikit bertiup, tapi mudah-mudahan ini tidak cukup mengganggu pelayaran kali ini. Ini adalah kesempatan ketiga saya bisa berlayar bersama Garda Maritim 3. Ya, gasnya ditancap mundur ke belakang untuk memutar haluan dan mengarahkan buritan kapal menuju ke
baru. Saya terpola dengan satu pintu pada kebanyakan kapal feri. Ya saya pikir kapal ini masih sementara bermanuver untuk memutarkan arahnya menuju Pulau Rote. Ternyata dia sudah berlayar, teman. Inilah keunggulan dari Gada Maritim. Dia bisa berlayar dari maksudnya dia bisa bermanuver dan dia bisa sandar dari bagian depan maupun bagian belakang kapal. Ya, kita sudah menuju perairan Pulau Rote. Baik teman, akhirnya kesempatan untuk bertemu dengan Kapten KM Gada Maritim 3 tercapai. Terima kasih untuk Pak Kap bisa di KM Gada Maritim 3. Ya, secara bisa mampir di Anjungan. Untuk nanti kita beberapa saat kita speak up bincang-bincangnya Kapten Gada Maritim 3. Kita kenalan dulu Pak Kap, namanya Pak Kap, Mas Bro. Sebelumnya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anggriawan. Oh, disorot dulu biar namanya ganteng ya. Namanya saya ganteng orangnya. Amin, terima kasih. Oke, Kap. Siap. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan saya bisa mampir di Anjungan. Sebenarnya niat ini udah dari pelayaran yang lalu, sekitar bulan berapa ya? 1 bulan yang lalu ke Kupang. Waktu itu saya hanya cover up keliling-keliling. Ya. Dan kali ini second chance baru memang terus untuk bincang-bincang dengan Kapten Rizky. Kap, Gada Maritim 3 sudah hampir 1 tahun beroperasi ya? Hampir 1 tahun beroperasi di lintasan Rote, Kupang, Rote. Iya. Kapnya sendiri gabung dari awal atau berapa? Saya bergabung di PT Multiguna Maritim, join pada tanggal 13 November 2020. Kayaknya 1 bulan setelah launching ya? Iya, lebihnya iya. 1 bulan setelah launching. Iya. Sebelumnya ada di lintasan lain, di dekat rumah saya sendiri, di Ketapang, di Banyuwangi. Oh, Banyuwangi, iya. Terus ke Rote? Iya, ke timur, melayari Rote. Gimana setelah melayari perairan timur Rote, lintasan Rote Kupang? Alhamdulillah luar biasa. Jadi banyak pengalaman yang saya dapat di sini. Tentang alamnya juga lumayan berbeda. Terus juga tantangannya juga berbeda. Tapi namanya pekerjaan apapun dinikmati dan insya Allah tetap kita berkomitmen untuk menjaga keselamatan safety mungkin. Laut itu adalah dunianya kapten dan ya, apapun kondisinya itu sudah menjadi sahabat lah ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka ya udah tetap jalan. Yang penting tetap pada tupoksinya sama prosedurnya di jalan. Karakteristik ombak atau gelombang ya lintasan Kupang Rote sebaliknya itu seperti apa? Kan hampir sudah setahun nih dan paling tidak keseluruhan dari situasi cuaca perairan ya hampir sudah tercover, sudah melewati lah. Ya. Karakteristiknya perairan di sini. Sebenarnya karakteristiknya di sini cukup unik sekali. Uniknya gimana? Kadang dia itu kalau udah kalem banget, udah kayak kaca aja. Tapi kalau udah terlanjur marah, ini belum juga keluar ke buku aku udah goyang-goyang. Jadi gitu. kadang nggak unpredictable ya? Iya, unpredictable banget. Tahu-tahu gini ya, kayak cewek gitu, mudi banget gitu, bener. Tahu-tahu hujan, tahu-tahu gelombang. Tapi mau nggak mau ya harus siap dengan memperhitungkan segala resikonya kayak. Cuaca yang bad weather atau yang agak ekstrim atau yang ada ya luar kebiasaan itu bulan-bulan berapa tuh Kap? Kalau bad weathernya, kalau di sini lebih ke bulan-bulan ini juga udah masuk sih. Juni Juli ya? Iya, Juni Juli ini Agustus biasanya kan kayak gitu sih kebanyakan. Cuman saya masih belum sebegitu detail bagaimana kalau musim timurnya seperti apa, musim baratnya seperti apa. Jadi ini masih sementara kan ini musim timur, jadi kita coba aja gimana sih sambil kita sharing-sharing sama kapal-kapal sebelah kan, alurnya lewat sebelah mana yang aman dari mana seperti itu. Kalau musim baratnya kan Kap masuknya sudah November ya? Bulan November. Nanti ya Januari ke Maret, April itu udah dapat sih kemarin ya, kemarin dapat, cuman masih agak malu-malu gitu, tahu-tahu ombak besar kita libur gitu, tahu-tahu slow gitu aja, nggak ada ombak, nggak ada apa, tetap relatif bisa bisa itulah kita masih cari selahnya di mana sih gitu. Oke, sip. Oke, Kap, kita sedikit ingin tahu
latar belakang apa ya, pendidikan lah sampai pasti kan backgroundnya pasti Iya. maritim atau apalah namanya itu, gimana bisa cerita Jadi pendidikan dulu SMP, waktu masih SMP, saya tuh punya pikiran setelah SMA saya harus kerja. Hmm. Singkat cerita, saya masuk di sekolah pelayaran SPM. Saya sekolah Itu di di Surabaya. kurang lebih 4 tahun, karena 2 tahun duduk di asrama sekolah, 1 tahun praktek, 1 tahun menyelesaikan seperti orang tuh skripsi. Tapi kita sebutnya makalah, Iya. karena kita bikin makalah. Terus gue berkarir di tahun 2015, kerja terus sampai bisa istilahnya kayak mobil nih. Kita bawa mobil SIM A, SIM A. naik ke truk mungkin SIM B. Yo. Sama seperti itu. Begitu saya udah 4 tahun berkarir, saya coba untuk Lanjutin studi. lanjutin studi Itu lagi. ke mana, akademi ke? Tetap di Surabaya. Tapi Tapi nggak akademi sih, lebih kayak pendidikan dan pelatihannya aja. Ya, Untuk keterampilannya. untuk keterampilannya, karena untuk memegang kapal yang lebih besar lagi gitu sih. Itu berapa lama pendidikan untuk naik kelas Jadi lagi? dari pendidikannya saya kemarin 7 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan. 7 bulan setelah itu. 7 bulan setelah itu selesai, dapat rezeki join di PT Multi Guna Maritim. Oh, gitu ya. Ya kalau misalnya kita mau ya sambil informasi dan edukasi juga untuk putra-putri NTT ini. Kalau mau berkarya di dunia pelayaran, apapun jobnya nanti seperti Cap ini bisa pencerahan atau informasi kepada putra-putri NTT itu seperti apa jenjang-jenjangnya gitu. Yang pertama yang jelas niat dari hati dulu ya. Iya. Niat dari hati dulu, kalau memang iya benar lurusin dulu. Hmm. Lempengin kalau mau sekolah pelayaran. Itu jenjang SMA, SMK ya. Mau SMK ke atau mau langsung dari SMA, Sama. setelah SMA ke akademi boleh. Boleh. Yang penting itu jalurnya ke pelayaran dan harus benar-benar diniatin. Diniatin ya. Ya. Karena memang profesi di laut ini agak butuh passion, keterpanggilan, agak unik medannya ya. Passion Cap. ya, lebih ke passion aja sih kan. Kalau kita cuman butuh cuman Nyari sekolah kerjaan, aja, biasanya nggak niat kayak gitu. Jadi ada niatnya dulu, Iya, jadi ada bisa harus ada setelah SMP masuk ke Betul. sekolah pelayaran untuk jenjang SMK-nya, atau nanti setelah SMA atau SMK baru ke akademinya boleh. Boleh kayak gitu. Yang Cap tahu tuh akademi pelayaran tuh di mana saja adanya? Banyak di Banyak. Indonesia. Indonesia ya. Searching biasanya di Google juga banyak, kalau nyebutin satu banyak sih. Iya, ada tapi- yang di Aceh, Surabaya, Jakarta, Semarang. Bisa lah ya. Juga di Papua ada. Yang terdekat NTT Terdekat Surabaya. NTT Makassar. Makassar ya. Makassar. Oh, Ada oke. itu. Oke. Pada akhirnya Cap gabung dan menakodai Gara Maritim ya. Ya. Cap boleh tahu berapa kru semuanya di Gara Maritim 3? Total ada 21 kru. 21 kru ya. Ya, on ship, artinya di atas kapal. Yang ada Di di luar atas yang di kapal. bawah, yang udara. Oh, biasanya kami ada setiap 2 bulan sekali kan ada yang cuti giliran. Ini ada 1 orang yang cuti. Jadi tinggal 20 orang. Jadi on shipnya 28 orang. itu. Ya. Untuk berbagai divisi yang di atas Iya, kapal sini. berbagai divisi. Oke, Cap. Sudah hampir 1 tahun nih Gara Maritim melayari Rote Kupang Rote. Kesan Cap terhadap lintasan ini, harus penumpangnya, kemudian kapal dan barangnya itu seperti apa, Cap? Luar biasa kalau di Kupang Rote ini, antusiasme untuk berlayar, untuk mobilitas penumpang luar biasa. Cukup ramai tinggi ya sekali. dibanding Cukup daerah tinggi. lain? Dibanding saya sendiri kaget. Ini everyday loh, tiap hari loh. Oke, memang kita lihat secara unit kendaraan mungkin jarang kita untuk menemukan penuh sekali. Iya. Itu jarang sekali. Yap. Tapi kalau penumpang luar biasa, bener. Ternyata memang Kupang Rote ini banyak penumpang yang lalu lalang ke Kupang, atau mungkin saya dengar-dengar katanya Kupang ini seperti rotasinya memang. Jadi, wih, ramai Ya, sekali. Mas sempat kaget juga kalau Sempat kaget melihat juga, ramai sekali. mobilitas yang begitu Betul, tinggi. mobilitasnya tinggi sekali. Tiap hari dari pulau yang kecil ke pulau. Iya, pulau kecil. Padahal kan saya pikir kan logikanya nih, pulau kecil yang memang ketemu pulau besar. Tapi kan ini pulau kecil lah, nggak mungkin rame, paling seberapa sih. Oh, ternyata wah, luar biasa memang. Paling ramai itu peak season kayak itu bulan-bulan berapa tuh, Cap? Peak season itu saya masih belum ngerasain. Kemarin katanya waktu di sini paling rame peak season itu di Natalan, Hari Raya, Desember. Natal. Desember kemarin kan mungkin karena ini Cuaca.
ya cuacanya juga kurang baik, terus juga ini kan pandemi harus Ya. kita harus banyak-banyak apa namanya waktu itu kejar-kejar WFH ya, work from home, jadi jarang kita waktu kemarin Natal. Cuman yang waktu Idul Fitri juga gak kebagian karena kita lagi docking di Lombok kemarin seperti itu. Jadi Desemberan, Natalan, kemudian kayak Juni Iya. Juli Iya. apa anak-anak sekolah atau berlibur Iya, kalau itu anak-anak cukup. baru sekolah. Tapi ini aja udah hari ini saya udah lumayan kaget bener. Surprise juga ya? Surprise ini, wah ramai sekali penumpang saya. Saya seneng lah kalau gitu. Jadi memang Rote Kupang untuk harus penumpang barang dan orang itu expected ya, tidak luar biasa sekali Luar ya. biasa sekali, tahu-tahu rame. Seberapa banyak urusan orang ke Rote dan seberapa banyak uangnya ya, itu pertanyaannya. Jadi banyak duit semua orang ya. Itulah kita. Belanja. Artinya kita syukuri juga bahwa lintas ini cukup ramai dan Garuda Maritim mengambil bagian untuk memperlancar arus transportasi orang dan barang itu ya. Betul. Secara pribadi dan Secara pribadi perusahaan. saya juga senang, artinya kesampingkan dulu kalau kita perusahaan mungkin cari profit dan lain-lain, Iya. IC mungkin, tapi di sisi lain kayak seneng bisa nyatuin satu pulau ke pulau lain. Dari situ pribadi kayak seneng banget, sampai kapal sandar bongkar, orang-orang jalan, rasanya luar biasa, bahagia. Itu yang ketika saya speak up dengan Pak Dir juga seperti itu juga, bahwa oke lah namanya perusahaan profit, tetapi itu bukan utama, pelayanan dan untuk Iya. connecting NTT itu yang Betul. jadi misi utama dari Garuda Maritim ini ya. Dan ternyata itu ada di memang harus pundak Indonesia dibangun. untuk menyisikan visi Pak Jokowi ya. Betul, betul. Untuk Tol Nusantara salah satunya adalah ini Mungkin ya seperti itu kurang lebih, saya sangat menjadi senang. bagian ya dari pencapaian Ya, misi alhamdulillah. Pak Jokowi Presiden kita. Kalau memang jadi bagian, insya Allah saya senang sekali. Kesan terhadap para penumpang Rote Penumpang Kupang sebaliknya. penumpang Rote kesannya lumayan tertib sih orang-orangnya, baik-baik juga. Ditambah lagi dari mungkin manajemen kru yang cukup baik, disiplin, Alhamdulillah, ya. semakin membuat mereka teredukasi ya. Dan Intinya kami pun kalau jadi seorang pengguna jasa nggak akan mau diberikan pelayanan yang buruk. Jadi cobalah kita memposisikan sebagai mereka pengguna jasa. Ya udah kita layanin sebaik mungkin. apa format pelayanan prima atau excellent service yang Cap dan teman-teman berikan kepada masyarakat, kepada customer? Seperti umumnya aja sih, biasanya senyum salam sapa aja, selamat pagi, senyum, lalu apa yang dibutuhkan akan berusaha kami penuhi misalnya. Atau juga mungkin dapat kritik dan saran atau seperti apa, Bang kurang ini nih kapalnya, minta ini mungkin dipertimbangkan juga, kita koordinasikan dengan manajemen apakah itu Bisa dipenuhi atau tidak, karena kan melihat efektivitas itu sendiri, efisiennya seperti apa kan. Seperti itu masukan-masukan dari customer yang selama ini Iya. udah nyampe ke Mereka- manajemen melalui Betul. Kapten dan teman-teman, seperti iya. apa misalnya usulan mereka? Ada sih contoh kecil kayak misalnya sopir tuh, boleh dong dikasih sedikit entertain kayak musik karaoke atau seperti apa. Sudah kami koordinasikan, cuman untuk penempatannya yang kita masih berpikir untuk tempat seperti apa yang safe-nya, karena namanya diberikan speaker. Iya. Dan di laut kita yang lumayan ekstrim ini takutnya speaker jatuh itu membahayakan penumpang. Kemudian juga mempertimbangkan kondisi COVID dan Betul, belum kondisi bisa banyak kerumunan juga. Betul ya. sekali. Dari situ juga dipertimbangkan, nanti malah jadi kerumunan di situ ngumpul. Tapi ke depan itu menjadi satu pertimbangan Insya manajemen. Allah siap, pasti manajemen. Usulan yang lain yang agak unik atau agak kreatif atau gimana dari customer ini? Sementara usulan yang paling unik ya cuman itu doang sih, nggak ada. Ada apresiasi tentu dong didapatkan baik jalur media sosial atau langsung kepada Alhamdulillah. seperti apa saja apresiasi overall apresiasi masyarakat? Biasanya Rote. senang sih ya, dia bilang kapalnya bagus, kapalnya bersih. Alhamdulillah ya, sebisa mungkin emang dijaga, karena perusahaan juga nggak senang kalau kapalnya kotor. Jadi kita sendiri juga ada, itu tugas kami, ya udah harus kita bersihkan. Ternyata memang efeknya ke penumpang itu sendiri, memberikan apresiasi kapalnya bersih dan bilang tepat waktu, ya isi tepat waktu 3,5 jam untuk melayari 33 mil laut. 33 mil laut ya. 33 mil laut dalam waktu 3,5 jam. Itu normal ya. Normal. Di luar kalau ada. Ya, kalaupun ada cuaca sebisa mungkin, berusaha sebisa mungkin, cuman ya tetap kalah sama alam ya. Paling mentok Nambah ya, dikit jamnya gitu biasanya. paling mentok ya 4 Paling lah. 4 jam.
kemarin paling mentok kita top paling lama sekali 4 jam kemarin. Itu udah parah sekali. Apakah atas apresiasi dari masyarakat, apakah itu apresiasi maupun input itu Cap dan jajaran kru mau sampaikan apa kepada masyarakat Rotendao dan ya siapapun yang menggunakan jasa ini untuk ke daerah Rote Kupang Saya sebaliknya? pribadi dan mungkin segenap kru KMP Garda Maritim 3 mengucapkan banyak terima kasih sudah mempercayakan pelayaran penyeberangan dari Kupang Rote maupun Rote ke Kupang dengan KMP Garda Maritim 3. Semoga perjalanannya selalu terkesan, terus juga tetap menjaga kesehatannya. Ya pokoknya saya senang aja. Terima kasih banyak pokoknya buat warga Kupang Rote. Ketaatan penumpang untuk prokes karena kondisi COVID ini gimana gambarannya yang terpantau oleh paket dan Kalau teman-teman? terpantau prokes di sini pertama yang jelas sebelum Cukup naik sadarkan masyarakat? luar biasa sadar. Semuanya bukan rata-rata sih, memang Harus. baru naik saya udah nggak Wanti-wanti. pernah lihat orang nggak pakai masker, nggak pernah lihat sama sekali. Mereka sangat sadar, mereka sangat tahu betul protokol kesehatan yang dari perjalanan dari Kupang karena memakai rapid antigen kami periksa satu persatu pun valid, nggak ada yang mencoba-coba untuk apa namanya seperti curi-curi gitu, enggak sama sekali, luar biasa memang. Saya Tuh. sangat bersyukur dan terima kasih. Ada sudah kesadarannya, dibantu ada kesadaran. luar biasa. Oke Cap, sambil mungkin kita bincang-bincang, mungkin izin bisa menjelaskan fungsi peralatan-peralatan yang ada maupun kalau bisa diperkenalkan krunya Cap, teman-teman yang ada di Anjungan ini silakan. Boleh. Dari Oke, Cap. kalau mau kenalan sama teman-teman ini ada Oke. Mas Alan. Alan ini sebagai ordinary seaman atau kalau bahasa pelautnya kelasi. Tugas sebagai biasanya di ikat dek untuk pasang tali. Dia membantu saya untuk menambatkan tali ke kapal dari kapal ke pelabuhan. Oh, gitu. Beliau ini orangnya yang luar Orangnya. biasa berjasa juga. Oke, kita ke yang lain. Ini Mas Bro yang lagi di apa ini namanya? Setir kah atau apa Ya. namanya? Nah, setir. Ini namanya Able. ya atau steering man. Dia jurumudi. Oh gitu ya. Jurumudi ya kerjanya mengemudikan kapal atas perintah perwira jaga. Perwira jaga ya. Ya, perwira jaganya. Ini lagi setirnya lagi dipegang ini ya. Iya, setirnya. Jadi setirnya pakai yang itu, pakai ini, pakai stick. Kalau ini Ini? adalah emergency steering ini. Emergency steering. Bila Ketika- mana dimanfaat digunakan ini? Ketika electric rudder udah nggak bisa, electric steering ini nggak bisa digunakan, Ya. dia langsung pakai hidrolis, pakai ini. Oh, jadi ini sudah pakai sistem Langsung elektrolis. hidrolis. Iya. Ini yang Seperti setir pompa. Itu setir elektrik. elektriknya. Jadi ada pompanya. Di bawah. Ini digunakan manakala Keadaan darurat kalau itu udah nggak bisa digunakan. Oke, terima Iya. kasih Cap. Yang lain lagi peralatan yang lain apa nih? Yang Kalau ini kalau ibarat motor gasnya. gasnya ya. Gas. Atau Untuk kita- ngelajuin kapal kah? Betul. Ini kita kasih nama telegraf. Telegraf atau biasa orang sebut handle, Betul ya. tuas. Dua ini fungsinya sama atau gimana, Cap? Dua ini terpisah. Yup. Karena ini mesin yang sebelah kanan, ini mesin sebelah Oh, dua kiri. mesin nih. Iya, jadi kapal ini terdapat dua mesin, makanya ini ada dua. Oke, Seperti jadi Ini tugasnya mendorong semua dua-duanya. Jadi dua mesin ini sedang mendorong maju kita. sama-sama digunain. Sama-sama digunakan. Kalau maju ya maju, kalau mundur. Mundur. Atau kadang ya ada gerakan couple untuk membelokkan kapal atau memutar kapal. Mana lagi yang kita mau Boleh, jelasin? ini ada. Ini eco sounder. Eco sounder itu pengukur kedalaman laut. Jadi bisa diketahui nih kedalaman Bisa berapa? diketahui kedalamannya. Itu ada terlihat di layar kah, Cap? Atau Cuman nggak kita gunakan karena kita udah layarnya ke tengah-tengah aja dulu. Kecuali ini biasanya kita pakai untuk Jalan alur-alur sempit yang dekat sama dangkalan. Untuk Baru supaya di- kita lebih aware. Oh ini dangkal, oh ini dalam gitu. Kalau Oke. sekarang karena udah dalam, kita minimize dulu lah. Oke, Cap. Pemakaian. Kita ke peralatan yang mana lagi nih? Ada lagi mungkin Yang- itu. Ini ya. Ini peralatan namanya BNWAS Bridge Navigation Watchkeeping Alarm System. Fungsinya apa tuh, Cap? Jadi fungsinya, mohon maaf, saya mau kasih itu dulu. Ini fungsinya seperti kayak ngingetin kita pas kita namanya bawa kendaraan, bawa mobil aja kadang ngantuk kan. Iya, iya. Namanya bawa kapal juga kadang ngantuk. Nah ini
Kalau dia dalam waktu 3 menit tidak ada respon, dia akan teriak tit. Dikencangin lagi, dia kencang lagi. Bisa lebih kencang lagi. Kalau di sini nggak dengar, itu ada dengar di ruangan saya, di kamar saya. Oh gitu. Jadi nanti semua orang dikasih tahu kalau di anjungan ini Lagi lengah. orangnya lagi lengah. Nah, makanya itu gunanya. Waduh, ini watchdog nih, penjaga nih. Iya, penjaganya di sini supaya kita nggak tidur. Oke, ini yang tombol-tombol ini, terus yang dua ini apa fungsi ini, Kak? Fungsi ini hampir sama dengan handle, Yuk. cuman ini posisinya untuk emergency juga, emergensinya dia. Cuman ini lebih ke kayak order ke bawah, kita mau maju, Iya. order dulu, yang di bawah baru proses dimajuin. Oh, iya. Secara manual. Kalau yang dua ini kan sama nih, apa Kalau fungsinya dua sama? ini fungsinya sama. Ini adalah RPM. Jadi RPM. ini indikator mesin. Indikator putaran mesin, di sini ada tachometernya, ada pressure untuk oilnya, ada water temperature. Jadi semuanya bisa kita ketahui di sini ketika mungkin Bisa ada dipantau dari failure, sini. kita bisa langsung kasih informasi ke rekan-rekan engineer, rekan-rekan mesin. Ada lagi di bagian sini yang perlu dijelasin atau kita berpindah ke Cukup berpindah cukup ke ya? sebelah situ. Oke deh. Boleh. Bisa dikenalin dulu kru yang ada sebelum kita Nah, ke ini peralatannya. Nah, Perwira jaganya ada Chief Oke. Officer Chief Erwin. Chief Erwin. Ini sebagai Chief Officer atau Mualim 1. Beliau ini tugasnya kalau pada umumnya itu menata Muatan ya. muatan yang lebih utama. Orang maupun barang, Betul, kendaraan. sama memanajemen rekan-rekan kru biasanya kalau di atas, kalau di manajemen krunya. Kurang lebihnya Oke, seperti itu. thank you Chief Erwin. Kita ke Mas Bro yang di Yang pojokan. ini panggilannya Bas Gepeng, tapi nama aslinya Effendi. Bas ini apa ya? Surabaya. Biasa kayak istilahnya ada di kapal. Apa bas itu, Kak? Bas itu untuk engineer ya, lebih ke Mesin, bagian ahli mesin. mesin ya, ahli mesin seperti itu. Jadi beliau ini yang bertugas untuk mengatasi failure atau perawatan mesin. Beliau ini yang juga berjasa di hidup saya juga ini. Waduh, ini Luar di biasa tulang punggung GM juga nih. Betul. Sangat luar biasa. Oke, kita ke peralatan yang mana Oke, lagi nih, Kak? Next, ini ada juga, ini sama handle. Oke, handle juga. Kak? Cuman handle ini bow thruster. Bow thruster itu pendorong haluan supaya haluan itu bisa ke kanan dan ke kiri. Ini kan lagi nggak aktif, ini boleh kita mainin lah. Iya. Kalau ke situ kita arahkan haluan itu bisa Oh, ke kiri, kayak sana, ya. ke kanan. Kalau ini ke kiri. Kayak kalau di kuda itu kakangnya itu lah untuk bisa. Iya, supaya meraih. bisa ke kanan ke kiri. Oh. Digunakan untuk manuver lebih Oh. efisien. Ini ada dua apa nih namanya? nih? Ada dua display di sini. Di sini ada GPS, Global Positioning System. Banyak lah orang tahu GPS untuk mengetahui jalan, untuk cari jalan, untuk bikin track, untuk tahu speed. Oh, gitu. Fungsinya banyak. Kalau yang satu ini. Yang ini adalah AIS, Automatic Identification System, untuk mengidentifikasi kapal-kapal yang tertangkap yang sesama punya AIS. Yang lagi di Iya, perairan sekitaran kita. Jadi kita bisa tangkap, kita bisa tahu informasi kapal yang lainnya. Kapal mana lagi ada Betul. dekat-dekat dengan GM atau Betul, lagi dia arah kemana, dia larinya speednya berapa, Hmm. dia tujuan kemana, panjang semana. Oke. Yang ini lagi Ini adalah anemometer. Anemometer untuk mengukur indikator kecepatan angin dan arah angin. Oke. Ini ada yang saya tutupin. Ya sama juga kayak itu atau beda fungsi? Beda. Kalau ini adalah radar, radio detection and tracking. Jadi ini untuk mendeteksi objek-objek sekitar kita. Radius berapa dia bisa deteksi kod? Dia sampai radius 24 nautical miles. Jadi untuk tapi lihat efisiensi juga, kalau kita di alur sempit juga nggak bisa pakai yang 24 nautical miles. Biasanya pakai 1,5 mile, range kecil, 1,5 mile atau 1 miles, supaya kita bisa melihat objek sebelah kita. Soalnya kan perahu nggak punya ais, tapi Iya. kita bisa tahu, wah sebelah ada objek. Ada tetangga lagi Iya, yang itu berlayar. sebelah mana ini objek bahaya ini. Oh, Bisa, peran penting kurang juga lebih. ya untuk melacak posisi tetangga. Betul, ini fungsinya juga untuk kalau ketika hujan lebat kena kabut, kita bisa lihat pakai radar. Oke, kita ke yang mana lagi? Ini ada ke Ini semacam- ada lagi satu mirip ya, tapi mungkin fungsinya beda. mirip, tapi fungsinya beda. Navtex ini untuk memberitahu kayak misalnya berita cuaca kayak gitu dari apa namanya, ada dari stasiun pantaunya itu dikirimkan berita kalau di sini ada lagi mungkin tekanan udaranya sekian ini, seperti itulah kurang lebihnya ada di informasinya di Navtex. Oh, jadi dia pemantau cuaca dan Betul, memberitahu informasi memberitahu cuaca. informasi cuaca seperti Kayak itu. kecepatan angin dan tinggi gelombang itu Ya, terpantau kurang dari lebih sini. bisa terpantau dari sini. Oke. Jadi cuman kayak ada stasiunnya kan mengirimkan ke sini, kita terima, oh beritanya sekarang kayak gini, kayak gini, kayak gini.
Yang ini transmitter atau apa nih? Kalau ini untuk CCTV, karena CCTV kita online sampai ke pusat. Oh Sampai gitu ya. Jadi pusat bisa memantau pergerakan kapal pergerakan kapal seperti apa, pergerakan kru. Jadi disitulah banyak kejadian-kejadian unik yang kita tahu di CCTV, terus juga dipantau. Itu kendaraanmu sudah dilasing apa belum? Loh kok tahu Bapak kok belum dilasing? Oh iya, itu saya pantau di CCTV. Oh, ini sebuah computerized untuk iya, terkoneksi juga, semua nih, Cap, betul. ya. Bisa merimain kita juga kan. Oke, Cap. Yang lain masih ada kan, ini layar nih untuk apa nih? Cuman ini CCTV. Kita ada Mantau 16 semua titik. sisi kapal. Betul, ada 16 titik CCTV. Oh, iya. Kita bisa lihat. Oke. Drawing pattern dulu. Itu sandi kah atau passwordnya? Itu patternnya aja, passwordnya aja sih. Ini terpantau semua nih, Cap. Ya, terpantau mulai dari sebelah kanan. Ya kalau ada kejadian-kejadian atau apa Iya, bisa terpantau. kita bisa terpantau ada kejadian apa, bahkan kalau mungkin ada yang berniat buruk mencuri atau apa bisa kelihatan di CCTV. Tadi tas saya tinggalin di ini, bisa dipantau juga dari sini ya. Iya, Artinya terpantau. apapun yang terjadi bisa Betul. terekam ya. Bisa Cap, ya. terekam, itu fungsinya juga selain itu. Oke, Cap. Ya, Yang ada lagi di sini tuh. ini ada SSB single side band. Ya, Jadi dia komunikasi jarak jauh, high frekuensi. dari kapal ke manajemen atau Ini untuk bisa ke itu stasiun pantai. stasiun pantai radio terdekat ya? Ya, bisa satu Indonesia. Bang. Oh, satu Indonesia. Iya, tergantung nanti ada frekuensinya, kita atur aja nanti. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali, Cap. Dengan peralatan yang ya mau dibilang bukan mau dibilang, tapi memang serba high tech dan ini apakah selain untuk kepentingan Ganda Maritim sendiri sempat juga dengan peralatan-peralatan memantau dan membantu kapal-kapal lain atau pada peristiwa lain turut membantu juga Ya. Ganda Maritim? Karena kalau di laut itu misalnya nih kita ketemu ada kapal sebelah yang lagi minta bantuan Iya. media atau emergency, mau nggak mau kan harus kita tolong, tapi kita butuh posisinya dia di mana, emergensinya seperti apa, dia punya urgensi seperti apa. Kita bisa udah tahu posisi di mana, kita plot di GPS tadi, sama GPS kita diarahkan ke situ. Jadi bisa juga memantau dan Iya, memberikan betul. informasi Memberikan kapal-kapal informasi lain juga, betul. yang mungkin dalam kondisi tertentu ya, Cap. Betul. Oke, kayaknya semuanya sudah Ya. kita jelasin. Kamu mungkin kembali di sini lagi untuk kita Siap. speak up lagi, agak mendekat ya. Boleh. Oke, Cap, jadi ya secara umum kita udah tahu nih isi perut dari anjungan nih. Iya. Kalau di vlognya Cap kan mata anjungan. Mata ini anjungan, mungkin sudah diulik-ulik semua juga ini untuk. Masih banyak yang belum. Belum, ya? Jadi masih banyak yang pengen Rizky kasih tahu juga. Oke, teman, ternyata Kapten Rizky ini juga selain Kapten juga punya vlog ya. Ya. Punya ada vlog video yang rutin ngonten tentang ya segmennya tentang pelayaran kapal dan ya, kurang anything lebihnya seperti dari itu. kapal ini ya. Iya. Banyak juga ya respon terbantu dari vlognya Cap. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang mungkin udah subscribe juga. Lebih dari itu informasi dan edukasi yang penting untuk. Alhamdulillah, kalau memang itu mengedukasi, saya turut senang, karena kalau memang itu dianggap sebagai kayak tutorial atau ya, apa. tutorial atau apa, sebenarnya enggak juga, karena saya cuma pengen ngasih tahu aja sih Apa yang- kapal ini seperti apa yang dikerjakan. Iya, apa yang kami kerjakan seperti itu. Oke, Cap. Ini kita kayaknya udah mau masuk prolog, ini agak sedikit Ya, udah mulai masuk, udah mulai goyang-goyang. selat kuku aku nih ya, Selat Cap ya. kuku 1,5 meter sampai 2 meter ini kurang lebih. Ini tinggi gelombangnya kah? Tinggi gelombangnya segitu. Itu terlihat dari yang alat yang mana yang tinggi gelombang itu? Awal dari kita di BMKG, tapi kalau kita udah masuk seperti ini, kita rasain pun kita kerasa naik turunnya kapal ini seberapa tinggi, itulah kurang lebih. Biasanya di Selat Kukafun yang paling krusial atau spot Bagian yang tengah. paling Spot apa ya? bagian tengah. Kalau biasa rewelnya itu di bagian mana? Di tengah kah? Ya, Ada spotnya bagian yang paling ekstrim yang pernah saya temuin sebelah tengah sama sebelah selatan di situ. Semakin kita ke laut yang luas itu, semakin luar biasa ombaknya. Oke, itu ya Cap. Berat Tapi sekali. semua tetap bisa di Ya, tetap kita atasi harus ya. cari satu persatu, cari celahnya, gimana ceritanya, harus kita selamat, mau nggak mau itu udah tujuan kita, pokoknya selamat aja. Istilahnya kalau kayak orang nih, Cap dan teman-teman sudah tahu nih bagian-bagian dari tubuh orang itu mana yang mungkin. Ya, banyak. Kalau kayak orang geli itu di bagian mana Betul. dan lain-lain, nah seperti itu. Awalnya pasti nggak tahu, karena kita mau cari tahu,
ya kita banyak-banyak cari informasi seperti apa, terus kita coba mengaplikasikannya sendiri di lautan, di lintasan oh, ini. seperti ini. Jadi udah ada gambaran lah. Ada gambaran kalau cuaca gini kita ngambil haluannya kemana dulu, kemana. betul, rutenya kemana dulu. Sering melambung juga Cap di luar jalur normal, misalnya lurus, misalnya kalau cuaca gimana kadang agak melebar ke arah Pulau Semawa baru masuk atau ke arah Pulau Timur baru masuk. Sementara kita masih belum pernah melintas ke arah situ. Masih lewat tengah terus kita. Tengah terus ya. Iya. Tapi dalam kondisi tertentu ada yang agak melebar dari ada jalur. nanti ada kita beberapa misalnya beberapa aspek yang mengharuskan kita berlari lewat belakang Semau. Oke. Pernah lewat belakang Semau juga? Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Oke, sip Cap. Cap, kayaknya sudah banyak kita bincang-bincang ya tentang Kapten Rizky Anggriawan dan teman-teman. Ya mungkin belum selesai, tapi next edition lah kita bisa khusus bincang-bincang lagi. Terima kasih Om. Saya mau minta terima kasih untuk kesempatannya Cap. Mudah-mudahan perbincangan kita ya paling nggak bisa menginformasikan dan syukur-syukur bisa nambah wawasan dari customer, dari masyarakat pengguna jasa pelari khususnya Garda Maritim. Apa yang mau Cap sampaikan, pesankan kepada customer Garda Maritim tentang Garda Maritim ini? Dengar-dengar ada mau kapal baru Cap? Ya, insya Allah bulan 7 pertengahan. Iya, udah mulai posting. Iya, udah sering posting, udah mulai. Iya. Mau datang insya Allah. Ini posisi sudah di Banjarmasin. Luar biasa nih karena konsen. Amin, alhamdulillah. Konsennya terhadap untuk pelayaran di NTT. Kurang lebihnya seperti itu, alhamdulillah, terima kasih. Pokoknya MGM ini mau datengin buat tujuannya, karena saya pribadi seneng sih, kayak tujuannya pengen nyatuin Nusantara. Dari hati saya seneng sekali PT Multiguna Maritim. Nggak sia-sia namanya Garda ya, ada pada barisan depan. Ada pada Garda barisan depan. Barisan terdepan itu artinya siap apa aja gitu. Siap. Untuk yang dilayani, untuk yang di belakang-belakang. Insya Allah siap. Oke, kita nanti sekitar Juli pertengahan. Tetap juga nanti ada yang di backup ke lintasan Rote Kupang ini kan? Iya, tetap lintasan rute Kupang Rote kurang lebihnya. Berarti nambah satu armada lagi. Cuma nambah satu armada lagi, masih Kupang. Itu artinya ada nambah frekuensi pelayaran. Iya, cuma nambah frekuensi aja karena mengingat terlalu banyak, kalau kita terlalu overload juga nggak safety. Over capacity itu nggak baik juga. Oke. Keselamatan itu tetap jadi pertimbangan. Betul. Profit iya, itu namanya perusahaan, tapi itu tidak harus boleh melalaikan safety. Tetap profit ya safety. Gimana ceritanya ya harus. Dan pasti dua-duanya berjalan beriringan. Harus berjalan beriringan. Bisa salah satu. Kata orang proses nggak siap, betul, proses nggak mengkhianati hasil. Mengkhianati hasil, agak lupa seperti. Yang penting pelayanan prima dulu. Amin. Selanjutnya itu pasti dengan sendiri feedbacknya akan dirasakannya. Betul. Oke, terima kasih Kapten Rizky Anggriawan untuk bincang-bincang kita. Mudah-mudahan speak up kita bersama Airsu Channel, Speak Up with Ernest bisa sekali lagi paling tidak kita bisa memberikan satu pencerahan atau informasi kepada masyarakat Rote Ndau dan yang di luar Rote Ndau yang menggunakan jasa pelayaran Garda Maritim pada khususnya untuk bisa mengetahui seluk-beluk isi perut lah dari Garda Maritim ini, dan sangat terbuka sekali ya manajemen Garda Maritim dan ABK-nya kepada customer. Sering juga ada yang kayak dengan minta izin masuk ke sini kalau itu cuaca lagi baik, mungkin kita kasih lah, anggap kayak wisata, ya udah sini foto-foto. Iya, benar juga. Masih paling nggak nyenengin sih, asalkan kita tetap pantau keselamatan, tetap kita jaga. Itu aja sekali. Oke, terima kasih Cap. Pelayaran kita nampaknya hari ini tanggal cantik loh Cap. Hari Sabtu kan 6 nih. Tanggal 26 ada digit 6-nya juga. Bulan 6 ada 6-nya lagi. Itu artinya ada triple 6 nih. Ada triple 6, iya betul sekali. Oke, jadi kita tanggal cantik. Ya kayaknya nggak ada potensi-potensi untuk perairannya agak rewel ya, agak normatif, relatif bagus ya. Ini Pulau Rote udah mulai kelihatan ya Cap. Pasir putihnya. Oke, itu di sebelah utara Pulau Rote ya. Betul. Cap, ini sedikit ingin tahu lagi, kan Ombes di Rote nih, bermalam di Rote nih. Apa saja sih kegiatan dari kru? Sampai di Rote. Iya. Setelah sambil nunggu pagi untuk ini lagi. Sambil bongkaran. Karaokean kah atau? Yang pertama jelas harus maintenance dulu. Kapal di maintenance. Oh dulu. Iya. Tugas kita di maintenance dulu, bersihkan, general cleaning, dibersihkan semua. Udah selesai general cleaning, maintenance sudah. Biasanya udah jam 8 malam itu
kumpul di sini, main-main game bareng, terus cerita-cerita, sharing gitu. Pokoknya kumpul mengakrabkan kita karena kita kan Satu keluarga besar nih. kita sudah keluarga di sini. Kapten yang kepala rumah tangganya. Masih berjaga atau udah punya bojo nih ya, Kapten? Berat ini. Berat kah? Masih bujang. Masih belum nikah. Kenapa susah? Belum nikah nih? Susah milih ya, mutusin pilihan ya? Susah milih, nggak milih-milih, ganteng juga. Udah ada ya kalau gitu ya, Kap ya? Amin, insya Allah sudah ada. Dalam tahun ini kan atau next? Tahun ini insya Allah. Tahun, waduh kita. Bulan depan insya Allah. Berarti ini off beberapa saat ya, cuti? Cuti beberapa saat. Ada yang gantiin, ada yang kayak apalah istilahnya ada. namanya kalau di bawah cap tuh apa kalau di atas kapal sini? Ada itu Molim 1 Dia bisa gantiin. bisa menggantikan menjadikan jadi PJS kalau apa namanya pelaksananya ya, pelaksana tugasnya aja. Beliau nanti yang menggantikan saya sementara. Ini rencana cuti berapa panjang kah atau jangan lama-lama lah kan? Nggak lama. Paling cuman 14 hari, 14 iya. hari sesuai aja. 2 minggu. Nikahnya Surabaya kan? Di Sidoarjo. Waduh. Asalnya di Sidoarjo ya. Asli saya di Surabaya. Surabaya. Terus Bojone Sidoarjo. Sidoarjo, bojone Sidoarjo. Aduh, mantap, Dibuka mantap. jadi. Nggak apa-apa. Itu penting. Kita kan transparansi. Ya, siap, Orang siap. semua pengen tahu nih. Kru ABK-nya Boleh, Angkatan boleh, Maritim boleh. itu seperti apa. Sukses lah Cap, Amin. kita doakan. Anda juga sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Semuanya udah berjalan lancar, terus main. kembali ke sini lagi. Ya bawa mbaknya lah ya bulan madu di Rote Amin, lah, insya Allah. Nembala dan sekitarnya. Ya. Kan ini udah jadi rumahnya Captain nih dari. Amin, insya Jadi Allah. Tak luar biasa. Mbak Dari juga semua- mesti tahu lah, oh Ya. suamiku, bojoku hari-hari lintasnya Soalnya gini. banyak sih biasanya sampai di Rote pun kayak orang tuh welcome banget, kayak makanya di sini saya betah kayak keluarga banget sih, datang disapa, main ke rumah, masya Allah udah. Ya, Gimana amin. rasanya? Ya udahlah, seneng gitu. Itu makanya pengen lah nanti saya ajak ke sini main-main ke Rote atau ke Kupangnya seperti. Iya, amin, amin. Kita doakan ya sukses ya. Amin, amin. Semua prosesnya Cap ya. Amin, terima kasih. Oke. Ernest, terima Cap, kasih banyak. kayaknya Siap. udah banyak, bukan banyak, masih kurang tapi next time kita bincang-bincang lagi lah. Kayak Boleh, vlognya siap. Cap juga nih, Wah. mesti disegmentasi angle ini dan lain-lain. Kali ini kita khusus untuk Cap Ya, dan siap. beberapa teman kru. Next time kita coba nyari angle yang lain lagi lah Ya, dari boleh. Kita dari cari sisi angle. Gara Maritim Boleh, ini, siap. Captain. Oke, terima kasih Cap untuk Terima bincang-bincangnya. kasih kembali, Om Ernest. Sukses untuk tugasnya dan melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur, lebih khusus Rote, Amin. Rotendao tentunya menjadi penghubung antara masyarakat Rote ke ibu kota provinsi, ke Pulau Timur dan tentu sebaliknya. Terima kasih Cap, selamat berlayar. Terima kasih. Om. Apa ya slogannya? Jales Veva Jaya Mahe Jas di laut, Jaya, di laut selalu kita jaya. selalu jaya ya. Ya, di laut kita Oke, jaya. terima kasih Terima teman. kasih, Om. Inilah perbincangan kita Speak Up Airsuit Channel, Speak Up with Ernest dengan Kapten Rizky Angreawan. Yang akhirnya planningnya tercapai juga pada 26 Juni 2026. Dukung terus channel ini seperti halnya channel-channel yang lain juga supaya kita lebih tetap semangat dan spirit untuk memberikan konten-konten informatif maupun inspiratif lainnya kepada viewers, kepada masyarakat semuanya. Terima kasih dari saya Ernest. Sekali lagi jangan lupa seperti biasa lah, jangan lupa like, comment, subscribe dan share Airsuit Channel lewat Speak Up with Ernest. Sampai jumpa di konten berikutnya. Pada waktu kita tetap meracik part 3 dari pelayaran bersama Gara Maritim. Mudah-mudahan kapal baru datang kita Amin. kita bisa ngulik Boleh. kapal yang datang lagi. Bisa. Gara Maritim 7 kalau nggak salah namanya Mas. Insya Allah. Oke, terima kasih dari anjungan KM Gara Maritim 3. Saya Ernest minta terima kasih banyak untuk teman semuanya. Terima kasih untuk dukungan selama ini dan sampai jumpa. Doakan kami tiba di Pantai Baru dengan selamat, nampaknya tidak ada kendala yang berarti. Sampai jumpa dan Airsuit Channel cover deep inside.